A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba dan anugerahkanlah kepada hamba pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat jamaah. Pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan mengetahui apa saja syarat-syarat salat jamaah. Dan yang kedua, bagaimana tata tertib salat jamaah. Dan yang ketiga, kapankah diperbolehkan menjamak sholat. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas syarat-syarat salat jamaah. Yang pertama, berniat. Nah, berniat di dalam hati untuk salat jamaah takdim. Niat salat jamaah tidak dilafalkan dengan lisan, karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, berturut-turut, yaitu setelah mengerjakan sholat fardu yang pertama, langsung dilanjutkan dengan sholat fardu berikutnya. Dan yang ketiga, tertib, yaitu mendahulukan sholat sesuai dengan urutannya. Misalnya, mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat isya. Selanjutnya, syarat sholat jamaah takhir. Nah, yang pertama, berniat. Berniat di dalam hati sejak waktu sholat yang pertama. Misalnya, seseorang ingin mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dengan jamaah takhir. Maka, pada waktu zuhur, hendaknya dia berniat akan melakukan jamaah takhir di waktu asar. Dan yang kedua, masih berada di perjalanan hingga akhir waktu sholat yang kedua. Selanjutnya, tata tertib salat jamaah. Selain waktu memenuhi syarat-syaratnya, salat jamaah harus dikerjakan sesuai tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, salat jamaah yang dilakukan secara berjamaah hendaknya dimulai dengan azan dan iqomah. Yang kedua, sebaiknya jeda waktu antara dua sholat yang dijamak tidak terlalu lama. Misalnya, setelah mengerjakan sholat zuhur, sebaiknya segera mengerjakan sholat asar. Dan yang ketiga, sesuai dengan urutan waktu salat. Pengerjaan sholat zuhur dan maghrib selalu didahulukan, baik pada jamak takdim maupun jamak takhir. Tidak boleh mengerjakan sholat asar terlebih dahulu, lalu mengerjakan sholat zuhur. Atau mengerjakan sholat isya terlebih dahulu, lalu mengerjakan sholat maghrib. Dan yang ketiga, kita akan membahas kapankah diperbolehkan menjamak sholat. Baik, yang pertama, ketika sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Dan yang kedua, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiga, tak kala sedang mengalami sakit. Dan yang keempat, ketika ada kebutuhan dan urusan yang sangat mendesak. Dan yang kelima, ketika hujan yang sangat deras. Misalnya, ketika selesai sholat maghrib berjamaah di masjid, ditakutkan ketika sholat isya akan terjadi hujan lebat dan tidak memungkinkan kembali salat berjamaah di masjid. Baik anak-anak, demikianlah materi ini. Dan jangan lupa ya dibuat ringkasannya. Dan Ustadz tunggu untuk tugas yang sangat mudah pada halaman 9, yaitu mencentang pernyataan yang benar dan menyilang pernyataan yang salah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak semua, di materi tersebut dibaca dan dipahami serta dihafal ya, untuk lebih memahaminya. Maka kerjakanlah tugas yang tadi sudah Ustadz berikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.